Lo tau gak sih kenapa banyak banget orang memilih brand Aqua padahal air mineral lain tuh banyak lebih murah? Kenapa ya kira-kira? Gara-gara ini tuh bukan masalah airnya, enggak bukan. Ini masalah hubungan kita sama brand. Nah, dalam dunia branding sendiri, ini disebut dengan brand resonance. Kondisinya di mana resonance itu kayak pelanggan ini atau konsumen udah punya hubungan erat banget sama sebuah brand, mereka sahabat. Bukan cuma kenal, bukan cuma suka, tapi itu udah nyambung secara emosional dan kebiasaan. Dan itu udah level paling tinggi dalam hubungan antara brand dan konsumen. Ya nggak, Yop? Betul. Kayak sahabat. Jadi gini, dalam teori branding ada yang namanya piramida resonansi merah. Ini tuh kayak dari yang sekedar kenal doang sampai ke nggak bisa lepas dari brand ini. Ada 4 tanda. Yang pertama itu ada loyalitas perilaku, dimana kita bakalan terus-terusan beli produk dari brand ini. Yang kedua ada keterlibatan emosional, dimana kita tuh udah ngerasa lebih aman dan lebih nyaman kalau kita tuh pakai brand ini. Terus yang ketiga ada rasa kebersamaan. Mungkin karena kita udah terlalu loyal sama brand ini, jadi kita merasa ada rasa kebersamaan dengan brand ini. Dan yang terakhir ada keterlibatan aktif, dimana kita akan ikutin campaign dan juga share beberapa produk baru dari brand ini. Nah, brand yang pintar itu nggak cuma jual produk, tapi bangun hubungan. Loyalitas itu nggak cuma datang dari diskon doang, tapi dari 3 hal. Konsistensi, dipercaya, dan juga relevan. Kalau komunitas, nah ini beda lagi nih, karena brand yang kuat itu bisa bikin orang ngerasa gue jadi bagian dari sesuatu. Makanya sekarang tuh banyak banget brand yang bikin komunitas, campaign sosial, bahkan movement. Karena ketika orang udah merasa punya, mereka itu nggak cuma beli, tapi bela. Sekarang pertanyaannya, kenapa sih ada orang yang segitunya sama suatu brand? Jawabannya adalah psikologi. Jadi ada self-explanation theory yang bilang bahwa orang itu memilih brand karena ingin terlihat seperti citra brand tersebut. Jadi kalau brandnya citranya keren, kamu bakal dilihat keren. Kalau misalnya citra brandnya classy, kamu juga pengen dilihat classy dengan memakai brand tersebut. Terus ada connectedness dan affection, yang dimana kamu tuh gak bisa banget kalau misalnya gak pakai brand itu. Terus sekalipun ada yang lebih murah, kamu tetap bakal balik lagi ke brand itu. Dan sadar gak sadar, kita sebagai konsumen itu lebih sering memilih brand bukan secara rasional tetapi secara emosional. Jadi kesimpulannya, brand yang kuat itu bukan brand yang paling sering muncul, tapi brand yang paling nyampe di benak kita. Karena pada akhir hari, orang itu gak jatuh cinta sama produknya, tapi sama perasaan yang dikasih sama brandnya.